tempat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Dia selamanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, 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 Allah bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam pelayanan yang sangat memberkati kita semua. Itulah dia pelayanan Grow Session, tempat di mana kita terus bertumbuh di dalam iman kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita, dalam pengetahuan kita kepada Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, saya menyapa semua saudara-saudariku, semua pemirsa, semua sahabat-sahabatku, semua tubuh Kristus yang ada dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudariku berada. Dan pada saat ini ada renungan firman Allah yang mau kita sama-sama nikmati. Saat ini sampailah kita di saat yang berbahagia, di bulan yang berbahagia. Saya percaya bulan ini adalah bulan sukacita, bulan ini adalah bulan kemenangan, bulan ini adalah bulan kebahagiaan untuk kita semuanya. Karena Yesus telah lahir, karena Yesus telah datang bagi saya dan saudara, dan kita menikmati sebuah kemenangan yang indah di bulan ini. Saya akan membaca ayat kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri,
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Haleluya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Sekali lagi saya mau berkata, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji nama Tuhan. Sebuah cerita, sebuah peristiwa yang membawa kita kepada satu pengalaman yang indah, pengalaman kemenangan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika firman Allah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah bagi saya dan saudara, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Itulah dia Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, lahir ke dalam dunia. Firman Allah berkata, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kelahiran Yesus supaya kita tidak binasa. Kelahiran Yesus supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kedatangan Yesus bagi dunia ini, bagi saya dan saudara, memberikan satu sukacita, memberikan satu kebahagiaan, memberikan sebuah sorak-sorai kemenangan untuk kita, anak-anak Tuhan yang percaya mengiring Dia. Oleh sebab itu, melalui pelayanan firman pada saat ini, saudara-saudariku, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dari sini kita belajar Yesus yang raja di atas segala raja, sorga miliknya, sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang luar biasa, yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi Dia, Yesus, rela turun ke dunia, rela datang ke dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan segala macam perkara-perkara duniawi. Dan Dia rela, Dia mengambil rupa seorang hamba, dan Dia rela menjalani proses sebagai seorang manusia. Demi siapa? Demi saya dan saudara, demi kita semua orang-orang percaya. Oleh sebab itu, para pemirsa Growsation, oleh sebab itu para anak-anak Tuhan yang rajin mengikuti pelayanan ini, dari sini kita belajar apa yang mau kita banggakan di dunia ini, apa yang kita sombongkan di dunia ini, apa yang perlu kita besar-besarkan dunia ini. Tidak ada. Hanya Yesus yang perlu kita besarkan, hanya Yesus yang perlu kita tinggikan, hanya Yesus yang perlu kita muliakan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang rendah hati. Seperti Yesus, saya mau berkata, Dia rendah hati. Dia rela lahir
di kandang domba, palungan tempat kelahirannya. Kita tahu dalam keadaan hina, dalam keadaan papa, dalam tempat yang sederhana, dia ada di situ, dia lahir di situ. Dia sudah memberi contoh yang baik semenjak dia datang ke dalam dunia. Dia memberi contoh untuk kita semuanya. Dia pribadi yang rendah hati. Dia pribadi yang tidak sombong. Dia pribadi yang bagaimana dia memberi contoh yang baik. Kita tahu bersama, bapaknya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Berarti di rumah tukang kayu inilah dia dibesarkan. Dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan firman Allah berkata dalam Injil Matius 8 ayat yang ke-20, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana papanya, bagaimana hinanya, bagaimana Yesus ketika dia ada dalam dunia, dalam keadaan kesederhanaan, dalam keadaan rendah hati yang sangat. Oleh sebab itu saya mengajak kita melalui momen Natal ini, melalui momen Desember yang indah ini, mari kita rayakan Natal. Amat terlebih di tahun ini kita berhadapan dengan pandemi global. Kita nikmati Natal ini bukan dengan hal yang mewah-mewah, bukan dengan pesta pora, bukan dengan hal yang hambur-hamburan, bukan dengan hal yang tidak penting. Itu nomor kesekian. Tapi bagaimana dalam kesahajaan kita, bagaimana dalam kerendah hatian kita, kita menyambut kelahiran Yesus. Bukan bicara tentang baju baru, bukan bicara tentang sepatu baru. Natal bukan bicara tentang sesuatu yang baru, yang harus kita beli, yang harus kita keluarkan biaya segala macam. Tapi Natal, dia bicara tentang hati yang baru. Dia bicara tentang pemikiran yang baru. Dia bicara tentang sikap hati yang baru. Dia bicara tentang kerendah hatian kita seperti Yesus yang rendah hati. Mari kita semua, kita pun juga dalam hidup ini kita mau rendah hati seperti Yesus. Dia menjadi contoh. Dan saya mau berkata melalui pelayanan ini, dia adalah Allah yang Immanuel. Dia menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Mungkin hari-hari ini kita sedang kekurangan, hari-hari ini kita ada dalam keterbatasan, tapi fakta Allah Immanuel adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dia menyertai kita. Dia sudah bersama dengan kita. Dia memberi contoh yang baik untuk kita semuanya. Seperti Yesus yang rendah hati datang ke dunia ini. Mari kita pun juga hidup rendah hati seperti Yesus. Haleluya. Yang berikutnya, saya mau mengajak kita semua bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang bersama dengan kita. Dan Yesus datang ke dalam dunia demi melaksanakan kehendak Bapa, demi menggenapkan perintah Bapa. Apa kehendak Bapa? Apa perintah Bapa? Bapa ingin Yesus datang ke dunia bersama-sama dengan kita, menebus dosa kita, merasakan penderitaan-penderitaan manusia. Dia tahu bagaimana keberadaan kita. Dia tahu bagaimana perjuangan kita di dunia ini. Dan dia lakukan itu semua ya. Mengapa? Karena dia taat kepada Bapa di sorga. Dia taat kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Mari para pemirsa Grossesion, jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Mungkin di hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan unsur yang penting dalam kehidupan keimanan kita, dalam perjalanan kerohanian kita. Itulah dia, T-A-A-T. Di balik pun sama, T-A-A-T. Allah Immanuel. Dia adalah Yesus yang Immanuel. Dan keimmanuelannya menyertai kita untuk membuat kita, menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang taat. Taat kepada kehendak Bapa,
taat kepada firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat kepada setiap aturan-aturan yang Tuhan mau dalam hidup kita semuanya. Kita baru ada dalam pembacaan bagaimana proses atau cerita kelahiran Yesus. Kita lihat di sini, Yusuf bersedia menerima Maria sebagai istrinya. Saya percaya di situ karena ada unsur ketaatan. Yusuf taat sehingga dia mau mengambil Maria sebagai istrinya. Karena apa? Ada unsur ketaatan di situ. Ketaatan kepada kehendak Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada suara Tuhan. Di hari-hari ini, menjelang penutupan tahun ini, mungkin kita sudah mulai kurang taat, kita sudah mulai kurang setia dalam pengiringan kita, kerajinan kita sudah mulai kendor dalam mengiring Tuhan. Mari, para pemirsa Grosesian, bangkit lagi. Kita mau taat mengiring Tuhan, kita mau setia mengiring Tuhan. Seperti Yesus pun, bahkan kita tahu bersama, dia taat datang ke dalam dunia. Dia besar, kemudian dia melakukan pelayanan menggenapi kehendak Bapa sampai dia mati di kayu salib. Apa yang kita dapatkan di situ? Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Marilah kita semua menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan. Baik engkau orang-orang muda, orang-orang tua, sebagai suami engkau taat, sebagai istri engkau taat, sebagai anak-anak engkau taat, taat kepada orang tuamu, taat kepada pemimpin rohanimu, amat terlebih taat kepada Allah, kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Dia menyertai kita, dia membimbing kita untuk menuju kepada proses pendewasaan iman. Itulah dia ketaatan. Jangan takut, taat saja kepada perintah Tuhan. Walaupun terkadang melaksanakan ketaatan itu gak mudah. Kita tahu bersama bagaimana Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Berat bagi Abraham pada saat itu di kaki Gunung Moria. Berat, tapi dia belajar taat. Dia belajar taat. Apa yang menjadi maunya Tuhan, mengorbankan Ishak, dia belajar taat. Dan di balik ketaatan, final dari ketaatan adalah kemenangan, adalah pertolongan Tuhan, adalah mujizat, adalah jawaban, adalah sorak-sorai. Saya percaya akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang penting bagi kita, Immanuel, dia bersama saya, dia bersama saudara, dia bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para pemirsa yang ada di seluruh penjuru dunia ini yang mengikuti layanan ini. Dia bersama dengan kita. Taat, baca firman Allah, pelajari baik-baik, baca baik-baik apa yang maunya, menjadi maunya firman dalam hidup kita semuanya. Taat. Dan saya percaya ketika kita mau belajar dengan taat, Roh Kudus memimpin kita, Immanuel menyertai kita untuk menghadapi kehendak Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terakhir saya mau bagi saudara, fakta bahwa Allah Immanuel menyertai kita adalah sebuah fakta yang membuat kita semakin berani menjalani hidup ini. Hari-hari ini banyak orang takut. Hari-hari ini banyak orang gelisah. Hari-hari ini banyak orang khawatir. Khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan, khawatir akan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya di hari-hari berikutnya. Ditambah lagi kita sedang berjuang, kita sedang menghadapi pandemi global yang gak jauh dari kita, yang gak kelihatan. Dan ini menjadi satu tantangan yang bisa menggerogoti iman kita, yang bisa menggerogoti kepercayaan kita, yang bisa menggerogoti keberanian kita untuk melewati hari demi hari. Saya mau berkata, dalam momen Desember, dalam momen Natal Grosesian pada saat ini, dan mereka akan menamakan dia Yesus Immanuel. Sekali lagi, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, Yesus bersama kita. Dalam suka, dalam duka, Yesus bersama kita.
Dalam bahagia, dalam menangis, Yesus bersama kita. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, Yesus bersama kita. Dalam ada persediaan bahan makanan, dalam tidak ada persediaan bahan makanan, Yesus pun tetap bersama kita. Allah Immanuel akan menyadarkan kita, akan membuat kita, akan membawa kita untuk kita berani menghadapi tantangan hidup ini. Untuk kita berani menatap hari esok. Untuk kita berani menjalani hari demi hari yang harus kita lewati di dunia yang fana ini. Para pemirsa, penikmat layanan Growth Season, jangan takut akan hari esok. Jangan takut akan tahun berikutnya. Corona boleh datang, virus-virus silih berganti boleh datang, tapi saya mau berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita dalam seluruh musim, dalam segala waktu, dalam segala masa. Dia tetap bersama dengan kita. Mari berani hadapi hidup ini. Maju terus di dalam Tuhan. Saya percaya kita akan menikmati sebuah kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Yesus. Karena apa? Dia bersama dengan kita. Allah Immanuel, Yesus menyertai kita sepanjang segala zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal untuk kita semuanya. Selamat menyongsong menjelang tahun yang baru untuk kita semuanya. Dan saya percaya Allah Immanuel menyertai kita sampai pada segala kesudahan zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang